berbasis akrual ya. Jadi kalau kerangka konseptualnya ya kerangkanya ya kerangka dari sistem akuntansi ya, akuntansi pemerintahannya. Kalau misalnya laporan keuangan pemerintahan itu apa saja sih kerangkanya? Nah, jadi disinilah kita membahas. Sebelum kita membahas per PSAP ya, per pernyataan standar ya. Nah, jadi nanti lingkup pembahasannya mulai dari lingkungan akuntansi pemerintahan ya. Bagaimana akuntansi itu keberadaannya? Nah, jadi apakah murni akuntansi itu adalah sistem? Tentu saja tidak gitu ya. Karena nantinya akuntansi itu ada proses politik ya. Kemudian juga akuntansi itu ada proses pencatatan. Kemudian juga akuntansi itu ada proses dalam sistem pemerintahan. Nah, jadinya di situ akuntansi itu bukanlah suatu hal yang murni gitu ya, di dalam PSAP ini, gitu. Karena ada juga faktor lain, yaitu faktor proses politik yang menentukan dari sistem akuntansi itu. Ya, kemudian juga siapa penggunanya. Nanti kita akan tunjukkan kerangka penggunanya yang mana. Ya. Kemudian juga entitasnya, entitas akuntansi yang digunakan itu apa saja, gitu ya. Kemudian komponen laporan keuangan itu apa saja, ya. Kemudian juga asumsi dasarnya apa saja. Kemudian juga karakteristik kualitas dari laporan keuangan itu apa saja, dan juga prinsipnya bagaimana, ya. Kemudian juga pengakuan ya, pengakuan kewajiban, pengakuan aset ya bagaimana, gitu ya. Itulah yang namanya kerangka ya. Jadi kerangka ini tujuannya apa? Ya, kerangka ini adalah tujuannya ya sebagai standar gitu ya. Artinya dalam menyusun laporan keuangan gitu ya, uh, maka harus ada kerangka definisi ya, atau juga konsep ya, atau juga bentuk standar gitu ya. Standarnya bagaimana kalau laporan keuangan gitu ya. Kemudian juga ruang lingkup. Ya, jadi laporan keuangan akuntansi pemerintahan itu lingkupnya di mana gitu ya. Artinya mulai dari lingkungannya, penggunanya, entitasnya, tujuannya, asumsi dasarnya, atau juga bentuk pengakuan dan juga bentuk pengukurannya ya. Nah, juga di dalam akuntansi pemerintahan itu ada lingkungan ya, lingkungan akuntansi pemerintahan. Jadi lingkungan inilah yang berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Jadi ciri-cirinya ya bentuknya adalah bentuk pemisahan kekuasaan. Ya, artinya kita dipisahkan ya, dipisahkan antara eksekutif, ya, dipisahkan antara dengan legislatif, gitu ya. Nah, jadi itu ciri atau juga bentuk yang lingkungan akuntansi pemerintahan keberadaannya, ya, berada dalam pemisahan fungsi. Nah, kemudian juga bentuk-bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan di sini, gitu ya. Itu tadi gitu, awalnya ya. Jadi mana yang eksekutif, mana yang legislatif. Jadi memang penerapan dari teorinya Montesquieu dari Prancis, gitu ya. Jadi memang harus adanya pemisahan ya. Memang hampir di seluruh negara semuanya sudah dipisahkan gitu ya, pemisahan kekuasaan. Kecuali di mana? Ya, kecuali di Korea gitu ya. Korea Utara. Ya, kalau di Korea Utara Kim Jong Il ya, dewannya nggak berlaku sana. Ya, mutlak berada di tangan presiden. Karena negara komunis gitu kan. Artinya kekuasaan itu nggak lagi dipisahkan, tetapi kekuasaan itu disentralkan. Tetapi kalau negara lain sistem kerajaan sekalipun gitu kan, pemisahan kekuasaan itu tetap ada ya. Sama Indonesia juga menganut hal itu gitu ya. Nah, kemudian juga dalam sistem akuntansi pemerintahan itu kita berada pada sistem otonom ya, sistem otonomi. Nah, sistem otonomi itu dijabarkan secara lugas ya di di PP 23 ya. PP 23 tahun 2016 ya, tentang sistem pemerintahan daerah. Nah, jadi itu sistem pemerintahan daerah jelas ya di PP tersebut dijabarkan gitu ya.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2016 ya. Kemudian juga proses politik. Nah, jadi nggak bisa kita abaikan ya proses politik ini. Jadi proses politik itu memang harus dilalui. Ya artinya tujuan pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya. Maka dalam hal ini untuk mewujudkan itu harus ada yang namanya keseimbangan fiskal ya. Jadi tujuan keseimbangan fiskal itu apa? Ya bagaimana ya kemampuan keuangan yang sumbernya itu dari pajak atau sumbernya dari pinjaman dapat digunakan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi hubungan antara pembayaran pajak dengan pemerintah itu gimana? Hubungannya adalah hubungan tidak langsung. Kenapa hubungan tidak langsung? Ya karena si pembayar pajak ya dengan si penerima pajak, si pembayar itu tidak mendapatkan benefit secara langsung. Artinya pembayaran pajak itu bukan merupakan yang sifatnya apa ya bisa diberikan imbalan langsung ya benefitnya, tetapi imbalannya tidak langsung. Misalnya orang bayar pajak jadinya jalan ya, jalan kan digunakan untuk kepentingan bersama, gitu kan? Bukan digunakan untuk kepentingan khusus orang yang bayar pajak lebih mahal, bukan. Ya, tetapi untuk kepentingan bersama ya. Maka dikatakan pembayaran pajak itu adalah sifatnya tidak langsung, gitu ya. Nah kemudian juga anggaran ya, anggaran sebagai alat gitu ya nantinya. Jadi anggaran itu merupakan pernyataan kebijakan publik yang merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan belanja, pendapatan dan pembiayaan ya. Nah, kemudian juga adanya kemungkinan ya akuntansi dana ya. Jadi dalam hal ini akuntansi dana lazim digunakan dalam akuntansi pemerintahan di mana tujuannya adalah keseimbangan antara belanja dan pendapatan dan juga pembiayaan ya, sehingga nantinya tidak terjadi selisih gitu ya atau defisit. Nah, jadi bagaimana menyeimbangkan hal itu? Maka proses penyimbangan itu harus ada yang namanya sistem akuntansi ya, sistem pelaporan. Nah, jadi sistem akuntansi dan sistem pelaporan itulah yang tujuannya melakukan penyeimbangan antara gitu ya, pendapatan, belanja dan juga pembiayaan. Oke ya. Nah, sekarang siapa sih yang menggunakan dari laporan keuangan? Nah, jadi laporan keuangan itu masyarakat ya, yang menggunakan dari laporan keuangan pemerintah daerah, wakil rakyat, ya, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa. Nah, itu yang menggunakan. Atau pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman pemerintahnya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kalau misalkan antara laporan keuangan pemerintah ini ya dibandingkan dengan laporan keuangan sektor swasta, privat sektor, gitu ya, SAK, komersil, gitu ya, apakah sama penggunanya? Tapi hampir mirip Pak, tapi berbeda Pak. Berbeda. Karena kalau di swasta tidak ada DPRD Pak. Ya, kalau di swasta itu semuanya yang paling dominan ya, yang paling tujuan dari laporan keuangan itu siapa? Ya, untuk investor Pak, investor ya, atau pemilik modal. Untuk investor, pemilik modal, pemegang saham, stakeholder kan, itulah yang paling penting. Nah sekarang kalau di laporan keuangan pemerintahan tidak, gitu kan, nggak ada investor di sini. Yang ada siapa? Wakil rakyat, gitu ya, masyarakat, ya, atau juga pihak pemerintah atau pihak pemeriksa itu yang menggunakannya. Nah jadi jelas sekali kan siapa usernya antara PSAP ya dengan SAK ya, dengan standar akuntansi keuangan ya, berbeda usernya ini. Nah itu yang bisa kita kerangkakan ya, namanya juga kerangka ya, kerangka laporan keuangan ya, kerangka konseptualnya. Nah jadi kebutuhan informasi penggunanya itulah nantinya disupport oleh akuntansi. Nah jadi didukung ya, disajikan ya. Kemudian juga entitas. Nah, jadi dalam pelaporan keuangan ini gitu ya, entitas apa yang
terlibat. Ya, artinya di PSAP ini, di kerangka konseptual ini, berlakunya untuk siapa sih? Pertama untuk pusat, pemerintah pusat, ya penggunanya ya, pemerintah daerah, ya atau lembaga-lembaga keuangan di pemerintah pusat, ya seperti misalnya lembaga BIN, gitu ya. Itu kan semuanya lembaga pemerintah non departemen ya, penggunanya. Atau juga Satker, misalnya YAIN ya. Kalau USU itu bukan Satker gitu ya. Dia udah badan hukum sendiri ya. Kalau UIN baru Satker ya, satuan kerja ya. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan entitas. Nah, sekarang peranan pelaporan keuangan. Nah, di sini ada nomor ya kan, nomor 24, nomor 25. Ini artinya apa ini? Ini artinya apa kalau dibaca? Ini ada 24, 25. Ya, artinya ini adalah paragraf. Nah, ya, paragraf bacanya ya. Jadi nanti kalau ditanya di manakah yang dikatakan dengan entitas dan pelaporan, entitas akuntansi dan pelaporan di dalam PSAP misalnya, yaitu pada paragraf 22 jawabannya ya. Nah, itu jawabannya. Pada paragraf 22. Itulah dia. Nah, jadi di situ peranan laporan keuangan di sini ya tujuannya adalah untuk akuntabilitas, artinya untuk pertanggungjawaban ya. Kemudian untuk kegiatan manajemen, mengevaluasi pelaksanaan ya. Kemudian agar lebih transparan, ya, agar untuk seimbang dan agar untuk bisa mengevaluasi yang dilakukan atau mengevaluasi kinerja. Nah, jadi tujuannya ada 5, gitu ya. 5 peranan laporan keuangan itu. Nah, sekarang tujuannya adalah menyajikan informasi sumber alokasi penggunaan sumber daya keuangan, ya. Menyediakan informasi kecukupan penerimaan periode pelaporan, menyediakan informasi jumlah sumber daya ekonomi. Nah, itu apanya ya, tujuan pelaporan keuangannya. Nah, sekarang komponennya, ada berapa laporan keuangan pemerintahan? Jawabnya ada 5, Pak. Laporan keuangan pemerintahan ada 5. 7. Hitung aja nih. 7 ya. Nah, ada 7 ya. Nah, sekarang kalau misalkan laporan keuangan swasta, sektor publik, sektor privat, SAK kata orang ya, standar akuntansi keuangan, ada berapa? Laporan keuangan 5. 5 5 ya. kalau 5, Apa Pak. saja dia? Dalam bahasa Inggris ya. balance sheet, Balance sheet. Balance sheet namanya. equity. IFRS. Di SAK kan balance sheet namanya. Balance sheet itu kan istilah lama ya. Apa dia? Yang pertama adalah income statement. Nah, jangan diapakan ya. Prosesnya dari sisi proses income statement atau laporan laba rugi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah return earning statement. Itu ya. Yang ketiga itu adalah laporan posisi keuangan perusahaan, statement of financial position. Atau orang dulu disebut dengan neraca, ya. Yang keempat, cash flow statement, gitu ya. Yang kelima, Not to balance sheet. comprehensive income statement. Nah, itu ya. Jadi nggak wajib sekarang, nggak dinyatakan sebagai laporan keuangan ya, yang namanya not financial statement di IFRS ya. Kalau yang beberapa tahun lalu ya 2010 ke bawah ya kan. Nah, sekarang adalah comprehensive income statement namanya. Nah, jadi comprehensive income statement itu isinya adalah laba operasi ditambah dengan ya kegiatan pendapatan yang di luar operasi yang sifatnya sekuritas ya, pembelian sekuritas atau juga investasi di bidang sekuritas. Itu dia ya. Jadi ada 5 yang dikatakan dengan laporan keuangan komersil ya, SAK ya.
Nah, sedangkan pemerintahan 7. Yang pertama adalah LRA, ya. Laporan realisasi anggaran. Nah, sekarang udah berapa persen serapan anggaran? Misalnya, kalau di Medan, Pemko Medan berapa persen? Misalkan sudah terserap 78%. Nah, berarti dapat dari mana informasinya? Ya, dapat dari LRA. Nah, itu ya, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih, SAL. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, SAL ya. Nah, yang ketiga, neraca. Nah, kalau di PSAP dinyatakan dengan namanya neraca ya, tetapi kalau di SAK namanya Statement of Financial Position atau juga laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, jadi di PSAP namanya neraca ya. Kemudian yang keempat, laporan operasional LO. Yang kelima, laporan arus kas LAK ya. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas LPE. Yang kedelapan, catatan atas laporan keuangan ya, CALK. Nah, inilah yang dikatakan dengan laporan keuangan pemerintahan ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Oke ya. Nah, sekarang dasar hukumnya. Pasti yang paling utama dasar hukumnya Undang-Undang 45. Kemudian adalah Undang-Undang Bidang Keuangan Negara. Nah, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor berapa? Biasanya ini jadi dasar BPK ya kalau dia mengaudit. Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor berapa? Siapa yang tahu? Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang nomor, googling boleh, silakan. Nomor 17, Pak. Ya, nomor 17 tahun 2003. Ya, tahun 2003 ya. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 disebut dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, jadi itulah PSAP dasarnya ya. Yang pertama UUD 45, yang kedua Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Oke, kemudian juga di bawah undang-undang apa? Perpres, Pak. PP. PP ya, Pak. PP. Nah, peraturan pemerintah lebih tinggi PP kan dibanding Perpres kan? Perpres ya. Ya, PP. PP tentang pengelolaan keuangan PP berapa? Peraturan pemerintah nomor berapa? PP kalau terbaru sekarang Pak, PP nomor 12, Pak. Ya, itulah yang terbaru itu. PP nomor 12 ya. Iya, Pak. Tahun 2019, Pak. Nah, itulah deh ya tentang dasar hukum pelaporan keuangan. Sebelumnya PP berapa? PP 46 kalau nggak salah. PP 59 ya. PP 59 ya, Pak. Ya, PP 59. Itu ya. Nah, baru turun nantinya sampai kepada Perda ya. Nah, itu ya. Turun sampai ke Perda. Nah, sekarang asumsinya apa sih? Bagaimana sih asumsi dasar menyusun laporan keuangan pemerintahan? Asumsinya yang pertama adalah asumsi kemandirian entitas. Itu ya, kemandirian. Kemudian asumsi kesinambungan. Ya, kemudian asumsi moneter. Nah, jadi asumsinya 3 asumsi ini. Nah, jadi asumsi tersebut yang mendasari dari proses penyusunan laporan keuangannya. Jadi kemandirian itu dianggap pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi atau juga pemerintahan pusat sebagai entitas ya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset, maka dikatakan mandiri ya. Kemudian juga kesinambungan ya, artinya going concern. Ya, artinya nggak ada kan pemerintah daerah itu laporan keuangannya terhenti. Misalnya hanya 2018, 2019-nya nggak ada. Nggak. Pasti dia berlanjut. Yang namanya berkesinambungan. Kemudian juga keterukuran.
unit moneter. Nah, jadi unit moneternya apa? Rupiah ya. Jadi pernyataannya di pernyataan paragraf 34 ya, RP. Nah, sekarang karakteristik kualitatif, artinya laporan keuangan itu punya karakteristik. Ya, karakteristiknya yang pertama adalah ada 4 ya karakteristiknya. Sementara kalau di SAK ada berapa karakteristik laporan keuangan? Boleh di-googling. Ada berapa karakteristik laporan keuangan versi SAK? 4, Pak. Ada 4. Ini 4, kalau Pak. menurut laporan keuangan pemerintah 4 ya. Relevan, 4, Pak. andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Nah, kalau di SAK apakah 4 juga? Iya, 10. 10, Pak. Nah, ada 10 ya. Yaitu apa itu? Ada accessible, bisa diakses. Kemudian juga availability, andal, bisa digunakan ya. Kemudian apa lagi? Timeliness, tepat waktu. Nah, itu kan kalau di pemerintahan nggak ada dia kan tepat waktu, timeliness. Nah, sini artinya hanya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Makanya kalau orang mencari laporan keuangan pemerintah daerah, misalkan Pemko Medan, dapat nggak? Enggak, Pak. Nggak dapat kan? Kenapa, Pak? Nggak dapat karena karakteristiknya nggak ada di sini. Minta accessible, accessibility, dapat diakses gitu ya. Nggak ada karakteristiknya di PSAP. Harusnya dibuat gitu kan. Nah, jadi PSAP ini pun ada kelemahan juga. Jadi kalau mau misalnya laporan keuangan itu bisa dibaca orang awam gitu kan, mudah ditemukan di websitenya, ya buat aja di sini. Mudah diakses gitu kan. Ya, makanya nggak salah juga Pemko kan, artinya di PSAP sendiri nggak ada dinyatakan bahwasanya laporan keuangan itu harus bisa diakses juga. Nah, itu. Jadi hanya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Itu saja ya. Nah, itu kita lewatkan nih. Nah, sekarang prinsipnya, prinsip laporan keuangan. Nah, prinsipnya ada 8 ya. Nah, prinsipnya adalah basis akuntansi ya. Itu tentu saja adalah basis akuntansinya apa? Accrual base. Ya, bukan cash basis, tapi accrual, basis akrual ya. Basis akrual artinya apa? Artinya pengakuan atas suatu transaksi walaupun belum terrealisir menjadi kas. Itu namanya basis akrual. Kalau basis kas atau cash basis, pengakuan atas suatu transaksi apabila ada dampaknya terhadap kas. Itu ya. Kemudian nilai historis ya, historical cost. Ya, semuanya dicatat berdasarkan pada perolehannya. Kemudian prinsipnya realisasi. Realisasinya berapa gitu ya. Kemudian substansi mengungguli bentuk formal ya. Kemudian juga ada periodisasi. Kemudian konsisten, lengkap, kemudian juga disajikan wajar ya. Jadi ada 8 ya. Nah, basis akuntansi adalah basis aktual ya. Jadi bukan lagi basis kas, bukan lagi semi accrual, tidak ya. Sekarang full accrual. Oke, ini kita lewatkan. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lihat unsur laporan keuangan. Pertama adalah LRA tadi, laporan realisasi anggaran. Isinya apa? Ya, isinya berisi pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Ya, pendapatan, belanja, dan pos pendapatan, pos belanja, pos pembiayaan. Berupa yang dianggarkan dengan yang direalisir pada satu periode. Nah, itu namanya laporan realisasi anggaran. Nah, jadi posnya ketiga itu aja, yaitu pos pendapatan. Pos pendapatan terdiri dari berapa pos?
4 pos, yaitu pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan juga pos lain pendapatan. Nah, itu ya 4 pos. LRA namanya ya. Jadi isinya pendapatan, belanja, ya, transfer, pembiayaan. Nah, itu ya. Kemudian saldo anggaran lebih. Nah, jadi saldo anggaran lebih isinya apa? Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi bisa juga ya pelaporan perubahan saldo anggaran kurang. Nah, berarti silka ya. Ya, silka ya. Jadi kalau dia biasanya saldo anggaran lebih, kenapa? Ya, realisasi anggaran itu pasti jarang yang mencapai 100% ya. Paling 90%, 98% gitu ya. Nah, makanya terjadi lebih anggaran. Ya, karena tidak bisa dicapai 100%. Makanya selalu saldo anggaran lebih gitu ya. Neraca. Nah, neraca itu isinya apa? Aset, kewajiban, ekuitas ya. Aset udah saya kira ini kan semuanya S1 akuntansi kan? Ada yang enggak S1 akuntansi? Semuanya akuntansi Pak, ya Pak. Nah, semuanya akuntansi ya. Udah jelas lah ya apa itu aset Ya, ya. Saya nggak ngulang lagi. Nah, saya tidak mengulang lagi. Kewajiban, ekuitas ya. Nah, kemudian juga laporan operasional. Isinya apa? Laporan operasional. Ya, laporan operasional itu isinya ya operasional yang menjadikan menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Nah, itu ya. Jadi operasional dari kegiatan memperoleh pendapatan, beban, transfer, dan juga pos luar ya. Juga arus kas gitu ya. Nah, jadi arus kas juga bagian dari laporan akuntansi pemerintahan ya. Laporan perubahan ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas dibanding dengan tahun sebelumnya ya. Dan juga catatan atas laporan keuangan ya. Jadi catatan laporan keuangan ini menjelaskan ya masing-masing dari pos yang disajikan di laporan keuangan ya tersaji catatannya pada laporan catatan atas laporan keuangan ya. Oke. Nah, ini kita lewatkan. Ya, pengakuan atas pendapatan ya. Ya, kalau dia pengakuan kewajiban gitu ya. Nah, itu diterima atau juga pada saat timbulnya ya. Sedangkan pendapatan diakui pada saat timbulnya hak. Nah, itu ya. Jadi accrual ya. Ya, begitu juga belanja ya. Belanja terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ya yang tertuang di paragraf 96 ya. Nah, itulah ya secara umum gambaran yang namanya kerangka konseptual ya dari laporan keuangan pemerintah. Jadi nanti kita hari Kamis kita lanjutkan ke topik mengenai PSAP 1 ya. PSAP 1. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Ada yang mau kita tanyakan, silakan. Dan kita nggak usah lama-lama ya. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita. Jadi nanti pengganti hari Sabtu depan kita masuk di hari Kamis ya, jam 4 sore. Ya, siap Pak. Ya, baik. Itu saja kita sudahi perkuliahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya absen dulu ya. Ya Pak. Foto.